penyebutan bid'ah itu nggak penting sebenarnya. Ya, ini saya mau ngajak berpikir tingkat tinggi sebenarnya. Orang itu ngomong bid'ah nggak bid'ah itu penting nggak sebenarnya? Karena penyebutan bid'ah dan tidak bid'ah sebenarnya kita sama-sama menerima kok. Contoh faktanya seperti ini. Kita kan sama-sama menerima, sepakat nih bahwa sholat tarawih berjamaah terus menerus itu kan boleh. Sepakat, orang Wahabi juga melaksanakan tarawih berjamaah bahkan disiarkan secara langsung. Ya, kita juga melaksanakan sholat tarawih setelah berjamaah dan hadisnya sahih, ya hadis riwayat Imam Baihaqi, di mana Umar bin Khattab itu menyebut dengan istilah bid'ah. Ya, jadi beliau ketika setelah mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan tarawih berjamaah, karena tadinya waktu zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada tuh. Kanjeng Nabi kan nggak pernah mengajak manusia untuk kumpul sholat tarawih berjamaah. Dan Kanjeng Nabi kan hanya 3 hari itu, hanya 3 hari, dan tidak mengajak. Itu yang penting. Kanjeng Nabi tidak satu, Kanjeng Nabi tidak mengumpulkan, ya, tidak menyuruh untuk berkumpul untuk sholat tarawih berjamaah. Kanjeng Nabi juga tidak niat menjadi imam, walaupun sahabat itu mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi. Nah, ini kan fakta ini, fakta. Itu semua ulama menerima ini syarqan wal ghorban, dari satu generasi terus seterusnya ulama menerima ini. Nah, kemudian Umar itu membuat hal yang baru, muhdas. Umar itu apa yang dibuat Umar? Yaitu dia ngajak manusia, sahabat waktu itu untuk berkumpul melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Nah, setelah selesai sholat tarawih, sahabat Umar, Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nah, yang dimaksud hadhihi musyarah ilaihnya kemana itu? Umar muji nih, nikmat sebaik-baiknya, berarti kan ada sesuatu yang dipuji oleh Sayyidina Umar. Apa? Ya itu faktanya adalah Umar itu kan mengumpulkan orang untuk berjamaah, kemudian dalam satu imam, kemudian memuji. Berarti yang dipuji Umar itu apa? Apa yang disebut bid'ah dan apa yang dipuji Umar? Zahirnya nas, zahirnya hadis. Ya, itu yang dipuji, dan musyarah ilaihnya dari hadis yang ditunjuk oleh hadis itu adalah pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di mana Umar itu woro-woro. Ini kan tidak dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi toh, tidak ada. Maka Umar itu menyebutnya sebagai bid'ah. Jadi kalau kita itu ikut-ikut mengatakan bid'ah, lalu ada contohnya kok. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Tetapi kita dengan kalangan Wahabi Salafi, ya ulama-ulama yang getol membid'ahkan, faktanya kita kan sepakat bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu boleh berjamaah. Kita karena kita mengikuti Sayyidina Umar, kita menyebutnya dengan apa? Bid'ah. Itu mudengorai. Menyebutnya dengan bid'ah. Sementara orang Wahabi, ya Salafi ini mati-matian berusaha menafsirkan jangan sampai bid'ahnya ini menjadi bid'ah syariah. Jangan sampai bid'ah ini kemudian dipakai oleh ulama-ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah yang mamduhah dan bid'ah yang mazmumah, dipakai sebagai legalitas adanya pembagian jenis bid'ah menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bagaimana cara mereka? Mereka berusaha agar perkataan Umar itu ini dikonstruksikan sebagai namanya bid'ah lughawiyah. Nah, bid'ah secara
bahasa. Apa bid'ah lughawiyah? Yaitu melakukan hal baru yang belum ada sebelumnya tanpa ada legalitas dari syara. Karena mereka tidak akan mengakui adanya bid'ah, apalagi sekelas Sayyidina Umar yang mengatakan jelas itu menurut dia bukan bid'ah. Maka supaya amannya, perkataan Umar itu ditafsiri sebagai bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah secara istilah. Oke, nggak masalah lah itu. Nanti karena itu nanti faktanya kita dengan kalangan Wahabi Salafi, dengan ulama-ulama yang getol membid'ahkan, faktanya kita sepakat tuh, ya, terhadap apa? Amaliyah sholat tarawih secara berjamaah, yang berarti perkataan bid'ah toh diterima oleh mereka. Diterima kan, karena dia tidak mungkin mengingkari hadis Umar. Nah, kalau mereka tetap kencang, sebenarnya ini perlu objektivitas. Artinya kan karena zohirnya nas di dalam hadis Bukhari kan Umar menyebut nikmatil bid'atu, dan zohirnya apa yang ditunjuk oleh hadhihi dalam perkataan Umar adalah dia mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ya, yang dulunya belum dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, faktanya kan seperti itu. Ya, seandainya Umar itu tahu atau pemahaman Umar itu sama dengan pemahaman kalangan Wahabi Salafi yang kenceng memegang hadis wa kulla bid'atin dolalah, apa mungkin Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi? Ayo. Ini kalau Umar itu sepemahaman dengan kalangan yang betul membid'ahkan, apa mungkin Umar tidak tahu bahwa bid'ah itu dolalah? Apa lebih tahu orang-orang sekarang dibandingkan Sayyidina Umar? Faktanya Umar menyebut dengan istilah nikmatil bid'atu hadhihi. Dia lebih menggunakan istilah bid'ah. Artinya apa? Perkataan Umar itu menunjukkan bahwa yang dia laksanakan itu tidak menyalahi syariat. Istihadnya seperti itu dia. Nah, dari sini kemudian kita dengan kalangan orang-orang yang getol membid'ahkan sebenarnya ada kesepakatan dalam amaliyahnya, prakteknya, meskipun kita menyebut dengan bid'ah loh, karena Umar sendiri menyebut itu. Dan isyarah bid'ah itu sebenarnya sebelum itu sudah ada. Waktu nih setelah terjadinya perang banyak orang-orang kafir, perang Musailimah, itu kan banyak para ahli Quran, para hufat yang meninggal dunia. Kemudian Umar itu memberi usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran karena khawatir ini banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal syahid ketika perang memerangi Musailimah. Nah, kemudian apa iskalnya si Abu Bakar ini apa? Abu Bakar ini begitu disarankan Umar ini punya problem. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul? Kaifa af'alu ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul? Maksudnya mengumpulkan Al-Quran kan tidak ada di zaman Rasul. Apa jawaban Umar? Wallahi huwa khair. Wallahi huwa khair. Demi Allah itu adalah baik, itu adalah bagus. Khair itu isyarah kepada apa? Isyarah terhadap sesuatu yang tadinya tidak dilakukan oleh Rasul. Itu isyarah adanya bid'ah yang baik, ya, isyarah seperti itu. Tapi begini, tadi kembali bahwa sebenarnya penyebutan bid'ah, tidak bid'ah itu nggak penting kalau orang mau paham betul ini di sini. Karena yang penting nanti adalah kriteria pembid'ahannya. Itu jauh lebih penting dan lebih berbahaya.
Kenapa? Kalau hanya sebutan bid'ah dan tidak bid'ah, toh kita sepakat mengamalkan sesuatu yang menurut kita bid'ah hasanah, sebagaimana Umar tadi menyebut nikmatil bid'atu hadhihi, tapi mereka tidak menyebut bid'ah. Kalau istilah mereka itu bid'ah lughawiyah dan itu tidak menyalahi syariat, maka kan dia kemudian menyebut bukan bid'ah, menjadi sunnah hasanah. Tapi kita zahirnya hadis, Umar menyebut dengan nikmatil bid'atu. Oke, di situ. Jadi untuk bisa memahami maksud sebenarnya dari syariat dari Kanjeng Nabi, kita mau nggak mau tetap harus mengacu kepada orang yang diberi legalitas oleh Kanjeng Nabi untuk bisa memberi penafsiran tentang nas-nas, yaitu para ulama. Sehingga jika di dalam ceramah misalnya seorang orang itu mengatakan 1000 ulama itu tidak ada artinya jika dibandingkan Kanjeng Nabi, itu saya khawatir orang seperti ini itu termasuk kategori masuk hadis itu yang mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ini mendustakan, mencatut nama Nabi untuk sesuatu hal yang tidak benar, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia ini suruh menyiapkan tempatnya di neraka. Ini bisa masuk seperti itu karena ini yang memberi legalitas terhadap menjaga syariat itu ya ulama kok. Ulama, innal anbiya'a warasatul, innal ulama'a warasatul anbiya. Kan? Wa innal anbiya'a lam yarisu dirhaman wala dinaron. Nabi kan tidak, para nabi itu kan tidak mewarisi dirham dan dinar. Nah, wa innama warasu ala ilma, mereka hanya mewarisi ilmu. Jadi yang punya legalitas itu para ulama. Dan itu kan dinas dalam Al-Qur'an toh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian ada ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, imam bil, yang bisa memberi kesaksian tentang keesaan Allah siapa? Allah, malaikat, wa ulul ilmi. Kenapa Nabi tidak disebut di situ? Kok malah langsung wa ulul ilmi? Karena Nabi itu ya rajanya ulama. Sehingga kalau menghina ulama itu ya menghina Nabi. Karena legalitasnya itu diberikan oleh Nabi kepada para ulama. Jadi kenapa misalkan dia langsung kepada Nabi, tidak menyuruh umat ini untuk menelaah fakta-fakta pendapat para ulama? Karena dia khawatir nih, kalau umat ini meneliti, mengkaji pendapat para ulama terdahulu yang jumlahnya itu ribuan dan mereka itu ulama-ulama yang betul-betul alim, yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi menjadi talang syariat, maka mereka akan menemukan fakta bahwa para ulama itu sangat fleksibel di dalam berinteraksi dengan nas. Mereka sangat fleksibel dalam menetapkan hukum. Ini yang dia nggak mau. Dan nanti ketika mereka meneliti pendapat para ulama, ini kaidah pembid'ahan nggak laku. Nah, seperti itu.